Cerita 11, Jumat 26 Maret tahun 2021. Tadi subuh aku bermimpi saya menggunakan sarung hijau keabu-abuan, baju koko coklat berdiri di sebuah aula ruang cukup luas dengan sebuah gua yang gelap. Tiba-tiba melintas bayangan wanita menggunakan busana muslim, hijab merah muda mendekati putih dan cadar merah muda berjalan liak-liuk seperti menari beserta cahaya yang menyinarinya. Kemudian ia menghilang dalam kegelapan itu bersama cahayanya. Tidak lama setelah dia menghilang, kemudian muncul sosok wanita dengan jarak yang lebih dekat menggunakan hijab dan nikab hitam dengan cahaya yang menyinarinya. Dalam kegelapan dengan cahaya yang berbeda, ia pun hilang dari pandanganku. Tidak lama setelah itu muncul sosok wanita muslimah berhijab dan bercadar hitam tadi. Tiba-tiba muncul di sisi kiriku dengan cahayanya, namun tak lama setelah itu ia pun menghilang kembali. Betul-betul seperti menghantuiku. Entah bagaimana terjadi loncatan waktu tiba-tiba seperti pada pelajaran biologi. Sistem reproduksi, benang sari jantan berada pada butik betina. Aku dan wanita muslimah berhijab dan bercadar hitam tadi bercampur sebagai suami istri beradu cinta dalam sekejap berubah menjadi wanita muslimah berhijab merah muda mendekati putih bercadar merah muda itu. Tidak lama setelah itu aku terbangun. Tak sedikit pun mani maupun maziku menetes dalam mimpiku karena loncatan-loncatan waktu yang begitu cepat. Jika seandainya aku bermimpi dalam waktu yang cukup lama dengan cerita bercampur suami istri tanpa loncatan waktu, mungkin ceritanya akan berbeda. Bisa jadi aku harus mandi wajib. Namun loncatan-loncatan waktu itu begitu cepat sehingga mimpiku kering bersih dari cairan. Sewaktu terbangun, aku ke kamar kecil buat kencing. Kemudian memeriksa sarungku untuk memastikan tak sedikit pun basah atau terdapat cairan. Aku tidak mandi wajib, hanya mengambil air wudhu kemudian sholat subuh. Karena aku menganggap bahwa yang mengharuskan mandi wajib adalah keluarnya air mani dari kemaluan, baik disengaja maupun tidak. Jika basah karena matsi, maka cukup dibersihkan dengan membasahinya kemudian berwudhu. Tidak perlu mandi wajib. Namun jika terdapat pakaian lain, sebaiknya dicuci saja kemudian ganti pakaian. Sedangkan pakaian yang terkena air mani, jika tidak terdapat pakaian lain, maka cukup dikeringkan kemudian dikeruk. Itu sudah dapat digunakan untuk sholat. Namun jika terdapat pakaian ganti, maka sebaiknya dicuci saja.